Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan nabi. Bahasa kasarnya begitu ya. Iya, ada apa? Aku ini kena penyakit epilepsi. Kalau kumat ya sudahlah, engkau tahu sendiri. Boleh enggak aku minta kepada engkau, doakan aku kepada Allah, maka aku agar supaya aku sembuh. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu mau kudoakan pasti kamu sembuh. Tetapi kalau kamu mau sabar atas penyakitmu, falakal jannah, maka kamu akan apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka deskripsi orang yang masuk surga itu satu, bukan glowingnya kulit, bukan cantiknya kulit, bukan baju yang merek, kalau wanita pakai apa ini? Merek-merek mahal, Shiseido atau apa? Oh, Malir Roha ini ya, karena sering itu ngantar istri saya belanja, pakai yang branded, bukan itu. Tetapi bagaimana di hadapan Allah, yaitu wanita yang sabar. Kemudian Rasulullah ditanya begitu, jawab wanita ini bingung ini. Kalau jenengan ditanya, Pak Nunung mau kasih 1 miliar, apa Anda dikasih, Anda sakit parah, sembuh atau masuk surga? Ini penyakitnya enggak karu-karuan, sakit betul. Gimana? Udah jadi bunga amben begitu, jadi bunga dipan begitu. Sembuh atau masuk surga? Masuk. Kalau Rifki? Yang lain? Masuk surga. Ini itu di luar pilihan. Ini coba kalau ada pertanyaan begini, seandainya ada orang tiba-tiba ngasih antum uang 1 miliar. Antum seneng nggak? Ada nggak di sini seneng semua nggak ini? Tapi kalau 1 miliar itu orang yang ngasih itu, bagaimana respon antum terhadap orang yang ngasih uang 1 miliar itu? Terima kasih. Terima kasih aja atau terima kasih banget begitu? Sangat terima kasih. Masya Allah, kamu tak anggap dulur, gak karu-karuan begitu ya. Tapi habis saya kasih 1 miliar, besoknya nggak bangun lagi. Gimana? Milih tetap 1 miliar atau nerima 1 miliar besok nggak bangun lagi? Kira-kira pilih yang mana? 1 miliar besok bangun. Enggak, di luar pilihan. Pilih yang bangun. Pilih yang bangun. Teman-teman ada nggak yang lain milih 1 miliar tapi besok nggak bisa bangun lagi? Tapi kenapa setiap hari Anda bangun tidak pernah terima kasih ke Allah Subhanahu wa taala? Berarti kan bangun itu lebih mahal daripada 1 miliar. Mari tangi, aduh remek kabeh. Mbok bilang alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amattana wa ilaihin nusyur. Enak begitu. Ya Allah, terima kasih engkau takdirkan aku masih bisa bangun. Loh itu loh. Apa? Ini modal buat kita sehari ini lebih fresh, lebih baik, lebih dibuka babur rahmatnya Allah. Ini kalau bangun enggak pernah syukur. Lah ini dikasih 1 miliar, syukur terima kasih dianggap dulur begitu kan. Giliran itu 1 miliar tapi enggak bangun, dikasih bangun juga enggak terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, maknanya orang ini bingung, ya sudah ya Rasulullah, aku begini saja agar supaya aku enggak apa-apa, yang penting aku masuk surga. Aku sakit. Besoknya datang lagi ke Rasulullah. Kira-kira wanita ini berubah pikiran atau bagaimana menurut antum? Kenapa kok datang kepada Rasulullah? Berubah pikiran? Kalau yang lain kira-kira opsinya bagaimana? Ternyata enggak berubah pikiran. Ya Rasulullah, aku ini terima. Kalau engkau tidak mendoakan aku, kata engkau, aku diberi pilihan surga, mesti aku milih surga. Tapi ya Allah, tatkala aku kumat, apa bahasa Indonesia kumat ini? Kambuh begitu ya. Wah, bahasanya bagus ini. Kambuh begitu ya. Saya minta doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya aurat saya tidak kelihatan. Aurat saya tidak kelihatan. Maka bagusnya doa orang semacam ini. Diuji bukan berarti saya mau bebas dari ujian ini, tidak. Tapi ya Allah, najihna minal imtihan, sukseskan hamba dalam menghadapi ujian tersebut. Bukan dihilangkan ujian. Kalau antum dihilangkan enggak naik derajat. Ya, kan ujian itu tujuannya meningkatkan dari level antum yang baik untuk menjadi lebih baik. Karena orang yang tidak baik enggak mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau antum diuji, pasti itu antum orang baik. Lah, kalau antum lolos, maka antum jadi lebih baik. Ya Allah, jangan uji aku, hilangkan ujian ini dari diriku. Ya wes, ujiannya enggak ada. Tapi kalau antum, ya Allah, najihna minal imtihan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sukses dalam menghadapi ujian daripada Engkau subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, nanti Anda sukses. Pengen hilang ujian atau sukses dalam menghadapi ujian? Kira-kira yang pilih yang mana? Ya wes lek diuji aja ngrutu wes ngeluh ini, ya Allah. Aku iki sembahyang kok, ya Allah, utang gak mari-mari. Aku iki sembahyang wis zikir wis maksurat, wis mujahadah ekonomi yo kak bundut-mundut. Jangan. Ya Allah, sukseskan aku dalam menghadapi ujian. Kalau ujian semacam itu sudah sukses, rewardnya lebih gede daripada apa yang antum ekspektasikan. Oleh karena itu, minta sukses dalam menghadapi ujian, bukan dihilangkan ujian dari Anda itu sendiri. Taib. Ini gambaran dari wanita yang sabar tadi. Taib. Itu hadis yang ke-47. Kita sambung ya. Ini udah ngantuk atau dilanjut ini? Lanjut ya. Nah, masih kuat ya. Hadis yang ke-48. Ini sangat pendek sekali. Wan Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Ini menunjukkan nama sahabat ini bukan bapaknya kucing, tetapi ini sahabat namanya Abdurrahman. Ini saking CS-nya kepada Rasulullah sehingga dipanggil begitu, karena orangnya itu beliau open terhadap kucing. Lah kalau ada yang open terhadap anak yatim namanya Abul Aitam. Tapi kalau Pak Nunung open terhadap janda ya disebut Abu. Bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong ini ya. Nah, apa meneh? Loh, itu perintah Rasulullah, jenengan open terhadap janda itu perintah Rasulullah. Kalau janda tua itu santunin, kesayangin. Kalau yang masih muda kawinin. Begitu ya. Nah, ini buat Pak Nunung aja loh, bukan buat yang lain loh ya. Soalnya kelasnya Amir ini beliau ini. Taib. Nah, tapi yang sudah melakukan yang kiri saya ini bukan Pak Nunung ini ya. Taib, kita lanjutkan. Lah ini sahabat CS-nya Rasulullah, disebut bapaknya kucing. Atau kalau ada orang pakai jual bakso kumisan, Pak Kumis, apakah dia bapaknya kumis? Enggak, orang yang sedang berkumisan begitu ya. Ini Abu Hurairah. Lah ini anna rajulun qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu berkata begini. Ada seorang laki-laki berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-katanya seorang laki-laki. Apa kata laki-laki tersebut? Ausoni. Ya Rasulullah, nasihati aku. Qala. Kemudian Rasulullah bersabda. Nasihatnya sangat pendek sekali. Apa? La taghdab. Jangan marah. Kemudian apa? Faradda miraran. Kemudian Rasulullah mengulangi nasihat tersebut. Nasihatnya yang diulangi sama. Apa kata-katanya? La taghdab. Jangan marah. Hadisnya sesimpel itu. Tetapi makna di dalam hadis ini sangat luar biasa. Apa? Yang pertama, ausoni. Kalau kita dimintai orang nasihat, maknanya kita harus siap menasihati dengan nasihat yang terbaik, yang cocok dengan dia. Sampai nasihat Anda salah, maka fatal. Ada orang sok tahu, nggak bisa nasihatin tapi sok tahu. Suatu ketika ada orang yang pembunuh bayaran. Pembunuh lah, dia itu suka, hobinya membunuh. Dia itu sudah membunuh 99 orang. Kemudian bertanya kepada seseorang, apakah aku ini berhak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban dia? Ndak. Ente sudah terlalu kriminal. Ente enggak bisa tobat ente diterima. Apa kata si pembunuh itu? Kurang ajar. Emang ente aja yang bisa tobat? Set ditebas. Menisan biar saya genap membunuh 100 orang. Begitu loh. Jadi kalau Anda ngasih nasihat, nasihatnya yang benar. Benernya apa? Versi Allah dan Rasulnya. Jangan ngarang-ngarang. Kalau nggak tahu bilang, sampaikan nggak tahu. Jangan sok tahu. Ini kata kata Rasulullah itu
kalau mengizinkan suaminya nikah lagi, pahalanya surga itu. Itu ngajak berantem aja itu sama istrinya itu. Jangan sok tahu itu. Atau antum modus saja pengen nikah lagi biar diizinkan oleh istrinya. Jangan. Kalau itu Rasulullah nggak bilang gitu, jangan mengada-ngada, nggak boleh. Itu namanya ahdasa. Antum bikin sesuatu yang baru. Itu bukan bid'ah, dan kullu bid'atin dolalah, itu jelas. Maka antum memproduksi hadis palsu. Nah, itu tidak boleh. Nah, hoak lah zaman sekarang begitu ya. Nah, di sini apa fadilah selanjutnya? Kalau antum nggak diminta nasihat, jangan memberi nasihat. Jadi kita itu kadang di anak kecil jadi nggak sopan kepada kita. Karena apa? Tingkah laku kita. Ada cilik jalan, tenan dile, bal-balan, ngomong kita. Sore-sore bal-balan, mulai kono lo, dimarahi begitu kan? Wah, itu anak kecil bisa nggak respect sama kita. Jane wong iku nyemocot gak karo-karo. Begitu kan sama anak kecil itu. Karena apa? Kita itu ngomong tidak sepatutnya. Seharusnya ngomong yang indah dong. Oh ya udah, hati-hati ya. Kalau bisa ya sebelum maghrib pulang, nanti biar nggak dicari sama bapak ibu. Iya Pak, makasih. Kan enak. Oh, kita marah-marah nasihatin. Kadang kita itu kepo terhadap masalah orang lain. Nggak ingin, malah kalau kita itu dicurhatin orang, malah kita itu kepo dengan kesalahan dia. Nah, ada Rasulullah dulu kalau dicurhatin oleh seseorang itu luar biasa sekali. Contoh ini Rasulullah itu pernah dicurhatin orang, ya Rasulullah sesungguhnya aku sudah berzina. Rasulullah responnya biasa saja, karena itu aib orang lain kan. Rasulullah itu bilang begini, ya paling kamu cuman cium-ciuman aja. Rasulullah pergi. Besoknya datang lagi itu cewek, ya Rasulullah aku sudah berzina, paling kamu cuman tidur bareng aja, langsung pergi. Ini bukan berarti kita melegalkan cium-ciuman dengan atau itu ya. Nah yang ketiga, ya Rasulullah aku sudah berzina, bahwasannya kata Rasulullah, apakah embernya sudah masuk pada sumurnya? Iya ya Rasulullah. Sudah paham ya? Mas Rifki nggak perlu paham. Yang lain saja. Oh paham ya? Oh sudah balik berarti. Lah ini orangnya begitu. Iya ya Rasulullah. Oh begitu. Lah sekarang bagaimana? Sekarang saya dalam keadaan hamil. Apa? Sahabat dipanggil, panggil walinya, suruh merawat dia, ajak pulang. Nanti kalau sudah melahirkan, maka suruh dia ke sini. Lahir, ya Rasulullah, ini loh hebatnya orang bertaubat itu begini. Agar supaya kita tidak diadab Allah, mending diadab di dunia kan, daripada di akhirat, ngeri sekali. Kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Oh iya, kamu pulang, kamu rawat anakmu, kamu susui sampai 2 tahun. Karena Rasulullah perintah di Al-Quran kita untuk menyusuinya 2 tahun. Datang lagi, baru beliau itu dirajam.